Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kalau orang-orang berkata bahwasanya waktu adalah uang atau waktu adalah emas, maka dalam Islam waktu itu lebih berharga daripada emas dan daripada uang. Kalau uang dan emas, perak, harta, jika hilang dari kita, masih bisa kita cari lagi, bahkan bisa kita tambah lagi. Adapun waktu, jika telah pergi dari seorang, maka tidak akan kembali lagi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat bersumpah dengan waktu sebagai bentuk pengagungan terhadap waktu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr." Demi al-asr, demi masa, sungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Wal asr, demi masa, atau dalam tafsiran yang lain demi waktu asar. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah bersumpah wal duha, demi waktu duha. Dalam ayat yang lain wal fajr, demi waktu fajar. Dalam ayat yang lain wal laili, demi waktu malam. Dalam ayat yang lain wan nahari, demi waktu siang. Ini semua menunjukkan bahwasanya waktu adalah perkara yang sangat penting. Karena waktu adalah tempat seorang beramal saleh di dunia ini sehingga dia bisa meraih hasilnya di akhirat kelak. Allah berfirman, "Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura." Dan dialah yang menjadikan siang dan malam silih berganti. Buat apa? Liman arada ayyadzakara aw arada syukura, bagi orang yang ingin mengambil pelajaran, mengambil ibrah, atau dalam tafsiran yang lain bagi orang yang ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu untuk mengingat Allah, waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara selanjutnya. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faraghaka qabla syughlik." Waktu luangmu sebelum datang waktu repotmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maqbulun fihi makatsirun minan nas." 2 perkara yang banyak orang terpedaya. 2 kenikmatan yang banyak orang terpedaya di dalamnya. As-sihhatu wal faragh, sehat, kesehatan dan waktu luang. Oleh karenanya para salaf dahulu, para sahabat, mereka begitu perhatian terhadap waktu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadamati ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali." Tidak ada penyesalan yang aku sangat menyesal sebagaimana penyesalanku terhadap suatu hari di mana mataharinya telah tenggelam sementara ajalku berkurang dan amalku tidak bertambah. Beliau juga berkata, "Inni la ubghidur rajula arahu farighan la fi amri dunyahu wa la fi amri ukhrahu." Aku sangat benci melihat seseorang tidak ada kegiatan. Tidak dalam kegiatan dunianya dan juga tidak dalam kegiatan akhiratnya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Ya ibna Adam, innama anta ayyam. Fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Wa idza dhahaba ba'duka yushiku an yadhhab kulluk." Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Jika telah pergi hari, telah lewat satu hari, maka telah pergi sebagian darimu.
Dan jika telah pergi sebagian darimu, dikhawatirkan akan pergi seluruhmu. Dan benar, umur kita adalah kumpulan hari-hari. Jika hari telah berlalu, bulan telah berlalu, tahun telah berlalu, ketahuilah kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin meninggalkan dunia ini dan semakin menuju kepada akhirat. Lihatlah bagaimana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala begitu perhatian terhadap waktu. Tatkala dia melihat sekelompok orang sedang berbincang-bincang di malam hari, ngobrolan yang tidak tertentu, maka dia berkata, seandainya waktu kalian bisa saya beli, saya akan beli. Kenapa? Dia merasa kekurangan waktu untuk beribadah kepada Allah, kekurangan waktu untuk mengingat Allah, kekurangan waktu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya kita sekarang hidup di suatu zaman yang telah datang suatu tamu yang bertamu di seluruh kita. Tidak ada yang tidak didatangi oleh tamu tersebut. Yang tamu ini dahulu tidak ada. Tamu tersebut adalah tamu internet dengan berbagai macam variannya, dengan berbagai macam modelnya, dari YouTube-nya, dari Facebook-nya, Twitter-nya, Instagram-nya, Telegram-nya, WhatsApp-nya, dan yang lainnya. Sungguhnya internet banyak mengambil waktu kita. Dari satu sisi, internet ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak relasi bisa kita lakukan, dimudahkan dengan internet. Betapa banyak kita mudah untuk menyambung silaturahmi dengan adanya fasilitas internet. Mudah untuk mengadakan jual beli dengan online. Dan betapa banyak kita mudah untuk berdakwah atau menimba ilmu melalui fasilitas internet. Namun di sisi lain, sungguhnya internet adalah musibah. Musibah yang menimpa banyak orang, menghabiskan waktu mereka terbuang-buang tanpa ada manfaat sama sekali. Bukan sekedar menghabiskan waktu, bukan menghabiskan waktunya sendiri, bahkan menghabiskan waktu orang lain. Ini perkara yang sangat menyedihkan. Seorang tidak hanya membuang-buang waktunya, bahkan mengajak orang lain untuk membuang waktu-waktu mereka. Bukan cuma itu, ternyata mendatangkan musibah bagi setiap orang. Bagaimana tidak? Seorang muslim bangun di pagi hari, belum sempat dia membaca doa bangun tidur, dia sudah kemudian buka HP-nya, melihat berita-berita, melihat risalah-risalah, surat-surat, chattingan-chattingan yang masuk dalam HP-nya. Tidak sempat dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak suami istri yang berkumpul dalam satu kamar, bahkan di atas satu tempat tidur, masing-masing sibuk dengan HP-nya. Masing-masing tertawa, bercanda, tapi bukan bercanda dengan pasangannya, namun tertawa dengan HP-nya. Betapa banyak anak kecil diberikan HP oleh orang tuanya, maka semakin jauh dari orang tuanya, semakin disibukkan dengan HP, semakin jauh dari orang tuanya. Dia lebih suka dalam dekapan HP daripada dekapan orang tuanya. Betapa banyak orang sebelum tidur, bukan baca doa sebelum tidur yang dia baca, tetapi dia sibuk membaca chattingan-chattingan, berita-berita yang belum tentu bermanfaat baginya. Habis waktunya hanya untuk semua itu, dan dia lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih menyedihkan, musibah internet ini bukan hanya menimpa orang awam, bahkan menimpa orang-orang yang dianggap saleh atau orang-orang saleh, bahkan menimpa sebagian dai. Di antara mereka akhirnya men-share seluruh kegiatan yang mereka lakukan. Seluruh ibadah yang dia lakukan dia share untuk hanya mendapatkan like dari sebagian pengikutnya. Ibadahnya dia share, tidak ada ibadah yang dia sembunyikan. Sedekahnya dia share, hajinya dia share, umrahnya dia share, dakwanya dia share, berbakti kepada orang tua dia share, mesranya kepada istrinya dia share. Sementara Nabi SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal saleh, maka lakukanlah. Nabi SAW memuji seorang yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekah tersebut. Rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang dinaungi pada hari kiamat kelak, tatkala matahari jarak sejengkal
tatkala matahari jarak dengan sejengkal, kemudian ada seorang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang bersedekah dengan tangan kanannya. Itu matahari jarak semil, ya. Ada seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dia sedekahkan. Ini musibah yang menimpa orang-orang yang saleh. Sebagian mereka, tatkala ada yang memujinya, kemudian nukil pujian tersebut dalam akunnya. Lihat, si fulan telah memujinya, si fulan telah menyanjungnya. Apa maksudnya? Sebagian mereka terburu-buru untuk menganalisa suatu permasalahan. Permasalahan umat, permasalahan besar. Yang permasalahan tersebut tidak mudah untuk dianalisa. Butuh data yang banyak. Butuh untuk bermusyawarah, untuk mengetahui permasalahannya. Dengan begitu mudah, segera komentar, segera buat analisa, kemudian disebarkan di dunia maya, sehingga banyak yang membacanya. Karenanya para hadirin, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terjebak dengan fitnah internet, sehingga musibah yang menimpa kita lebih banyak dari manfaat dan nikmat yang kita rasakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya waktu adalah kenikmatan yang kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kita gunakan waktu tersebut untuk apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Sungguhnya dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an umrihi fi ma afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan, yaitu tentang waktunya, kemana dia habiskan waktunya tersebut. Di zaman sekarang ini orang sangat hobi untuk berkomentar. Padahal komentar baik perkataan maupun tulisan adalah sama dan akan dicatat oleh malaikat. Betapa banyak orang tatkala di dunia nyata tidak berani berkomentar, tetapi tatkala dunia maya dia berani menuliskan apa saja yang dia tuliskan. Dia lupa bahwasanya tulisan sama dengan perkataan. Kalau Nabi SAW pernah bersabda, innal abda la yatakallama bi kalimatin min sakhatillah la yulqilaha balan yahwi biha fi nari jahannam. Sungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah yang dia tidak peduli dengan ucapannya tersebut, membuat dia terjerumus dalam neraka jahannam. Betapa banyak orang tidak peduli tatkala komentar. Berita hoaks dia sebarkan, kedustaan dia ikut sebarkan, sehingga kedustaan tersebut tersebar di sepenjuru dunia. Terkadang dia menjatuhkan harga diri orang lain dengan kedustaan. Orang tersebut dicimaki oleh banyak orang, ternyata dia yang dusta, membuat dia bisa terjerumus dalam neraka jahannam. Sangat mengerikan. Dia tidak peduli, padahal ucapannya sama dengan komentarnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, tatkala kita di dunia internet, kemudian kita membuka akun, baik akun Facebook atau akun Instagram atau akun Twitter atau akun Telegram, ketahuilah bahwasanya kita telah membuka pintu hisab bagi kita. Semakin banyak akun yang kita buka, semakin banyak bahan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pandai menggunakan akun tersebut dalam kebaikan, maka akan semakin mendatangkan penderitaan bagi kita pada hari kiamat kelak. Seorang berkelana di atas akunnya, bahkan dia berkelana membuka akun-akun orang lain. Buat apa? Dia hanya buang-buang waktu. Dia melihat aib-aib orang lain. Belum lagi kalau dia komentar, maka semakin berberat hisabnya pada hari kiamat kelak. Apa yang dia lihat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia dengar akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang dia ucapkan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menggunakan HP kita kecuali pada perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai HP kita menjadikan kita tidak sempat untuk bersilaturahmi. Kita tiap hari di hadapan HP, telepon ke sana ke sini, chattingan sana ke sini, sementara tidak sempat untuk menelepon ibu, sementara tidak sempat untuk mengunjungi orang tua, tidak sempat menelepon kakak dan adik. Akhirnya kita putuskan silaturahmi dengan HP kita. Kita sibuk dengan chattingan sehingga hari-hari berlalu, tidak ada lembaran-lembaran Quran yang kita buka. Ini menunjukkan bahwasanya internet dan HP benar-benar musibah telah menimpa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa aqimus shalah.